Hai hai hai, selamat malam sobat bubu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, Bubu akan menceritakan kisah sejarah tempat wisata gitu yang ada di Indonesia. Nah, di video ini, Bubu akan menceritakan kisah tempat wisata yang sudah nggak asing lagi ya di telinga sobat bubu semuanya, yaitu Raja Ampat. Khususnya sobat bubu yang di Papua ya, pasti udah tahu dong tempatnya di mana. Nah, buat sobat bubu semuanya, tempat wisata yang satu ini terletak di Provinsi Papua Barat, tepatnya di ibu kota Waisai. Oke, sebelum bubu mulai ceritanya, jangan lupa dong subscribe, gratis kok. Oke, tanpa buang waktu lagi, mari kita mulai. Sobat bubu, asal mula nama Raja Ampat itu sendiri, menurut mitos masyarakat setempat, bahwa Raja Ampat itu berasal dari kisah seorang wanita yang menemukan 7 butir telur. 4 butir diantaranya menetas menjadi 4 orang pangeran yang berpisah dan masing-masing menjadi raja yang berkuasa diantaranya Pangeran Waigeo, Pangeran Salawati, Pangeran Misol Timur, dan Pangeran Misol Barat. Nah, untuk sobat bubu, untuk mengetahui lebih jelas detailnya kisahnya itunya bagaimana tentang si Raja Ampat ini, bisa searching di Google ya, bisa cari-cari tahu lah atau nonton-nonton di channel-channel lain gitu ya. Kalau di sini aku cuma menceritakan secara rinci doang ya tentang asal mula dari Raja Ampat itu sendiri. Nah, oke, kita lanjut. Nah, untuk Raja Ampat sendiri, seperti yang kita ketahui, merupakan sebuah destinasi wisata di Papua yang terkenal hingga ke mancanegara gitu loh. Wah, kalau tempat wisata kayak gini mah udah pasti dong karena keindahan alamnya yang sangat luar biasa. Nah, keindahannya ini tiada tara loh guys kalau dibandingkan dengan Bali. Kalau itu sih menurut aku. Nah, untuk tempat wisata ini sebagian orang mungkin hanya tahu keindahan alam di sana ya, tanpa mengenal bagaimana sejarah dan mitos yang tumbuh di masyarakat Raja Ampat, yaitu di Papua. Iya, sobat bubu, ini aku juga ambil cerita ini dari beberapa sumber. Salah satunya itu sumber peneliti Balai Arkeologi Papua, yaitu Hari Suroto. Nah, beliau mengatakan masyarakat Raja Ampat percaya wilayah itu pada mulanya dikuasai oleh para raja. Nah, masyarakat juga percaya asal-usul Raja Ampat bermula dari kisah pasangan suami istri yang bernama Ayat dan Bokideni. Nah, pasangan suami istri ini, mereka menemukan 7 butir telur ini di pinggir sungai Wawage, atau yang masyarakat Papua tahu sekarang ya mungkin disebut Kali Raja. Nah, tepatnya di wilayah Kampung Wawiyai, Distrik Kiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat. Nah, Alyap kemudian hendak menamakan telur-telur tersebut, namun dicegat oleh istrinya. Nah, butir-butir telur tersebut dibawalah ke rumah dan disimpan. Beberapa hari kemudian, telur itu menetas. Nah, 5 dari 7 telur tersebut menetas menjadi manusia. 4 laki-laki dan 2 perempuan. Nah, 1 telur lagi tidak menetas, melainkan berubah menjadi batu. Wah, gimana tuh? Kan ada 7. 6-nya menjadi manusia. 4-nya laki-laki dan 2-nya perempuan. 1-nya menjadi batu. Kasihan loh, kok dia bisa jadi batu sih? Oke nih, kita lanjut. Nah, untuk telur yang menjadi batu tersebut dibungkus dengan kain yang berwarna putih dan disimpan di bangunan kecil gitu, tepatnya di situs Kali Raja ya. Sobat bubu semuanya bisa menjumpainya di sana, di situs Kali Raja di Papua. Nah, kita kembali lagi ke 6 telur tadi yang menjadi manusia. Yang pertama atau anak sulung diberi nama Giwar, anak kedua Tusan, anak ketiga Mustari, anak keempat Kilimuri, anak kelima Sem, anak keenam Pintike. Dan mereka pun hidup bahagia loh bersama-sama di sana, ke-6 saudari tadi tersebut. Nah,
pada suatu ketika mereka bertengkar hingga berpisahlah. Nah, anak pertama si Giwar ini dia tetap tinggal di tempatnya saat ini dan dia menjadi Raja Waigeo. Terus anak yang kedua ia menguasai wilayah Salawati. Nah, anak yang ketiga si Mustari menguasai Pulau Musol dan Kilimuri memisahkan diri ke pulau yang seram. Nah, dari setiap anak yang menguasai kawasan tertentu diberi gelar gitu ya, yang disebut dengan Van. Nah, maka sebutan mereka adalah sekarang itu Van Giwar, Van Tusan, Van Mustari, dan seterusnya. Nah, anak kelima itu si Sem yang menjelma menjadi Van Sem yang bisa, dan dia bisa berubah menjadi roh gitu atau makhluk halus. Nah, sebab sampai sekarang nggak ada yang tahu di mana dia, di mana tempat tinggalnya dia, nggak ada jejak sedikit pun. Nah, menurut mitosnya ya Sobat Bobo, yang dipercaya masyarakat, ada lagi nih si Pintike tadi, ia hamil terus tanpa suami. Nah, dari peristiwa tersebut menyebabkan saudara-saudaranya malu. Nah, oleh karena itu ia dihanyutkan oleh saudaranya ke laut. Nah, beberapa waktu kemudian Pintike ini terdamparlah di pulau Numfor yang bernama Numfor dan bertemu dengan Manan Maker, seorang tokoh mitos masyarakat Biak yang ada di Numfor. Nah, tak beberapa lama lahirlah anak Pintike itu yang berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Gurabesi atau Kurabesi. Ketika dewasa, kembalilah ia si anak Pintike tadi, Kurabesi, kembali ke Kali Raja dan bertemu para pamannya di sana. Nah, Van Giwar Gurabesi dan anak Giwar yang bernama Merksopen membantu Raja Tidore yang berperang melawan Raja Ternate. Ya gitu sih, pas dia kembali ke sana, terus dia diajak oleh pamannya itu untuk berperang gitu, untuk membantu berperang melawan Raja Ternate. Nah, sebagai hadiah kepada si Surabesi tadi atas kemenangannya melawan kerajaan Ternate gitu, dia dinikahkan dengan putri Sultan Tidore yang bernama Boki Taiba. Nah, Kurabesi dan istrinya Boki Taiba ini kemudian menetap di Kali Raja. Nah, ya gitu sih, jadilah Raja Ampat sampai sekarang ini yang dikenal dengan masyarakat sebutan Raja Ampat, dan ia hidup bersama istrinya sampai akhir hidupnya, sampai mati. Ya, begitulah kisah dari Raja Ampat yang aku cari dari beberapa sumber. Mungkin teman-teman ingin mengetahui lebih jelas ya bisa cari-cari tahulah di mana gitu di YouTube yang seperti awal tadi. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat malam.